Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu buku tema 3, kelas 2 sekolah dasar. Yang pertama yaitu kami akan membahas 4 subtema yang berisi dengan subtema 1, subtema 2, subtema 3, dan juga subtema 4. Pada subtema 1 yaitu mengenai tugas sehari-hari di rumah. Nah, tugas sehari-hari di rumah ini ada pada poin pertama, yaitu adalah merawat kebun bersama keluarga. Nah, merawat kebun bersama keluarga ini bisa dibagi menjadi beberapa muatan IPS. Seperti yang pertama adalah nilai dan sikap sosial. Nah, nilai dan sikap sosial ini bisa berupa perilaku peduli terhadap lingkungan. Nah, peduli terhadap lingkungan ini bisa dijadikan sebagai muatan konten IPS. Terus yang kedua yaitu adalah nilai spiritual. Dengan ada nilai spiritual, maka siswa diajak untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas adanya tumbuh-tumbuhan yang berkehidupan di lingkungan sekitarnya, sehingga membuat lingkungan sekitar menjadi nyaman dan asri. Yang ketiga yaitu ada nilai kebudayaan. Nah, nilai kebudayaan pada kegiatan tersebut yaitu siswa bisa bergotong royong bersama keluarganya dan menyelesaikan tugas berkebunnya bersama keluarga. Yaitu adanya cakupan ilmu-ilmu sosial. Ilmu yang pertama yaitu adalah ilmu sosiologi. Nah, di dalam ilmu sosiologi ini berdasarkan hasil analisis yang dapat dipetik yaitu bahwa adanya sebuah interaksi sosial antar keluarga. Dengan begitu terciptanya sebuah kerukunan, saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, sehingga saling keluarga itu bisa mengisi satu sama lain. Nah, selanjutnya juga yang kedua yaitu ada ilmu antropologi. Berdasarkan hasil analisis yang terdapat pada ilmu antropologi ini adalah mengenal pola perilaku terhadap keluarga. Dengan begitu adanya perbedaan perilaku membuat saling keluarga itu bisa saling bertoleransi. Nah, yang ketiga ini adalah nilai psikologi sosial. Berdasarkan hasil analisis, nilai psikologi sosial yang dapat dipetik yaitu adanya sikap menyenangkan, adanya sebuah suasana yang menyenangkan, membuat sebuah keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia. Dengan begitu psikologi sosialnya akan semakin berkembang dengan baik dalam lingkungan keluarganya. Selanjutnya yaitu poin yang kedua adalah membantu orang tua. Berdasarkan poin tersebut, berdasarkan hasil analisis yaitu adanya sebuah muatan konten IPS. Yang pertama yaitu nilai dan sikap sosial. Nilai dan sikap sosial yang terbentuk dari kegiatan tersebut adalah terciptanya karakter santun, di mana contoh tersebut perlu dipatut dilakukan untuk semua siswa agar terhindar dari perbuatan perilaku sosial yang menyimpang. Nah, yang kedua yaitu nilai spiritual. Dengan berdasarkan hasil nilai spiritual, kegiatan yang dapat diambil yaitu terbentuknya sebuah sikap berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana setiap agama itu memberitahu bahwa orang tua adalah seseorang yang harus dihormati dan disayangi. Nah, yang ketiga yaitu nilai kebudayaan. Nilai kebudayaan yang terjadi pada membantu orang tua yaitu adanya sikap saling tolong-menolong, bekerja sama dan bahu-membahu dalam menyelesaikan sebuah tugas, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Selanjutnya yaitu pemuatan konten IPS dalam ilmu-ilmu sosial. Yang pertama yaitu ada ilmu sosiologi. Nah, berdasarkan kegiatan tersebut sesuai dianalisis, maka ilmu sosiologi yang dapat dipetik yaitu adanya saling kerjasama, saling tolong-menolong antar keluarga yang membentuk interaksi sosial yang baik. Nah, yang kedua yaitu adalah ilmu antropologi. Berdasarkan ilmu antropologi setelah dianalisis, yang memuat ilmu antropologi yaitu adanya sebuah sikap membantu orang lain secara sukarela tanpa adanya paksaan. Dan yang ketiga yaitu adalah ilmu psikologi sosial. Nah, berdasarkan kegiatan tersebut sesuai setelah dianalisis, maka yang dapat diambil yaitu adanya sebuah sikap menyenangkan dalam membantu orang tua tanpa memperhatikan atau memperkirakan dampak buruknya. Sekian dari subtema 1, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Kegiatan yang kedua yaitu upacara bendera dengan tertib memiliki muatan konten IPS. Yang terdapat dalam kegiatan ini adalah yang pertama, nilai dan sikap sosial. Berdasarkan hasil analisis muatan konten IPS yang terdapat dalam kegiatan ini adalah
berupa sikap disiplin dalam berperilaku saat upacara, serta berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan peraturan yang ada. Kegiatan upacara ini juga dapat menumbuhkan sikap cinta tanah air dan rasa peduli terhadap perjuangan para pahlawan. Yang kedua, nilai spiritual. Berdasarkan hasil analisis muatan konten IPS yang terdapat dalam upacara bendera adalah kegiatan berdoa dalam upacara sebagai bentuk syukur atas karunia yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga, nilai kebudayaan. Berdasarkan hasil analisis, kegiatan upacara ini mencakup muatan konten IPS yang adalah nilai kebudayaan. Kegiatan upacara ini seluruh peserta harus mematuhi norma-norma di masyarakat seperti norma kesopanan. Norma merupakan bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Lalu yang keempat, ilmu sosial. Ilmu sosial juga memiliki 3 cakupan. Yang pertama, ilmu sosiologi. Jika dilihat dari ilmu sosiologi, kegiatan upacara ini dapat menumbuhkan rasa kerjasama antar siswa dalam hal menjadi petugas upacara. Selain itu juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan kebersamaan. Lalu, ilmu antropologi. Dari hasil analisis kegiatan ini, jika dilihat dari segi ilmu antropologi adalah adanya pola perilaku setiap individu yang berbeda seperti dalam halnya perilaku tertib tanpa adanya teguran dari guru atau pendamping. Lalu, ilmu psikologi sosial. Ilmu psikologi sosial, dari hasil analisis kegiatan upacara ini, segi ilmu psikologi sosial ini muncul rasa cinta tanah air dan negara karena pada saat mengheningkan cipta ditunjukkan untuk menghormati jasa para pahlawan dan meneladani jiwa patriotisme mereka. Selanjutnya saya akan membahas hasil analisis dari subtema 3 mengenai tugasku sebagai umat beragama. Pada subtema ini terdapat 6 pembelajaran yang mencakup beberapa kegiatan. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, terdapat beberapa muatan konten IPS diantaranya. Yang pertama, nilai dan sikap sosial. Nah, berdasarkan hasil analisis, kegiatan yang bermuatan konten IPS terdapat berupa nilai menghargai dan sikap toleransi yang tinggi antar umat beragama di lingkungannya, terutama lingkungan sekolah. Selain itu, pembelajaran ini juga mengajarkan siswa untuk berbudaya tolong-menolong, sikap peduli terhadap lingkungan sekitar yang sedang membutuhkan. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, akan tercipta sikap toleransi dan kepedulian tinggi yang tumbuh pada diri peserta didik. Kedua, nilai spiritual. Nah, berdasarkan hasil analisis yang memuat tentang nilai spiritual terdapat pada pembelajaran 3, yaitu mengucapkan salam. Mengucapkan salam telah diajarkan oleh setiap agama yang ada. Mengucapkan dan menjawab salam berarti saling mendoakan. Setiap agama juga mengajarkan untuk mengucapkan dan menjawab salam sebagai bentuk menghargai kepada orang lain. Ketiga, nilai kebudayaan. Nilai kebudayaan yang bisa kita dapat diantaranya mengucapkan dan menjawab salam yang merupakan kebudayaan kita di Indonesia. Nah, nilai kebudayaan juga terdapat dalam sikap tolong-menolong dan menghargai perbedaan agama yang berarti juga memiliki kebudayaan yang berbeda. Selain itu, tolong-menolong dan gotong royong juga merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Yang keempat, tentang ilmu-ilmu sosial yang bisa kita dapatkan dari subtema 3. Yang pertama, ilmu sosiologi. Nilai sosiologi yang bisa kita dapatkan yaitu terciptanya interaksi antara umat yang berbeda agama tanpa membeda-bedakan, dan juga terjadinya sikap tolong-menolong, gotong royong yang tumbuh dari peserta didik itu sendiri. Kedua, ilmu antropologi. Nah, ilmu antropologi yang akan kita dapatkan dari pembelajaran ini yaitu sikap saling menghargai terhadap teman yang berbeda agama. Dengan perbedaan agama yang dimiliki, kebudayaan antar agama juga pasti berbeda, sehingga peserta didik dapat menghargai perbedaan tersebut.
Yang ketiga, ilmu psikologi sosial. Ilmu psikologi sosial yang kita dapat dari pembelajaran ini melalui sikap tolong-menolong, yaitu terjadinya kesenangan dalam diri peserta didik karena bisa membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Selain itu juga, peserta didik dapat merasakan kesenangan-kesenangan ketika ia bermain dan berinteraksi dengan teman-temannya. Selanjutnya, ada tugas dalam kehidupan sosial pada subtema 4 ini. Kegiatan yang terdapat pada subtema 4 ini adalah belajar kelompok bersama. Pada kegiatan ini terdapat muatan konten IPS di dalamnya, diantaranya yang pertama yaitu nilai dan sikap sosial. Berdasarkan hasil analisis muatan konten IPS yang terdapat dalam kegiatan ini adalah nilai dan sikap sosial. Nilai dan sikap sosial berupa sikap saling bekerja sama satu sama lain, sikap saling menghormati juga ada dalam kegiatan ini. Dengan begitu, kegiatan belajar kelompok akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, nilai spiritual. Nilai spiritual yang terdapat dalam kegiatan belajar bersama ini yakni sikap saling menyayangi antar anggota kelompok, kemudian sikap bersyukur dapat memecahkan masalah bersama-sama, kemudian adanya kegiatan berdoa sebelum kegiatan belajar kelompok ini dimulai. Selanjutnya ada nilai kebudayaan. Nilai kebudayaan yang terdapat dalam kegiatan belajar kelompok ini yakni menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya diperbolehkannya berpendapat dalam memecahkan masalah. Berpendapat adalah salah satu unsur budaya demokrasi. Dengan begitu, komunikasi dapat berjalan dengan lancar sehingga solusi dalam pemecahan masalah dapat tercapai. Kemudian adanya ilmu-ilmu sosial, yakni yang pertama adanya ilmu sosiologi. Jika dilihat dari hasil analisis berdasarkan segi ilmu sosiologi, belajar kelompok ini dapat menimbulkan interaksi antar siswa, terjalinnya komunikasi yang dapat memecahkan masalah secara bersama-sama. Kemudian adanya ilmu antropologi. Dalam ilmu antropologi dapat dilihat cara berpikir setiap anak berbeda-beda dalam hal memecahkan masalah, serta pandangan terhadap pendapat yang berbeda sehingga menimbulkan sikap toleransi di dalamnya. Selanjutnya ada ilmu psikologi sosial. Jika dilihat dari segi ilmu psikologi sosial, dengan adanya kegiatan belajar bersama ini dalam memecahkan suatu masalah dapat melatih rasa kepercayaan diri dalam siswa dalam mengeluarkan pendapatnya, sehingga komunikasi dan interaksi dapat terjalin dengan baik. Selanjutnya, kegiatan yang kedua yang terdapat pada subtema 4 ini adalah upacara Hari Sumpah Pemuda. Muatan konten IPS yang terdapat dalam kegiatan ini berupa yang pertama, nilai dan sikap sosial, berupa sikap disiplin dalam berperilaku saat upacara, seperti berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan aturan yang ada, kemudian mengikuti upacara dengan nikmat. Kegiatan upacara ini juga dapat menumbuhkan sikap cinta tanah air dan rasa peduli terhadap perjuangan para pahlawan. Yang kedua, adanya nilai spiritual. Nilai spiritual yang terdapat dalam kegiatan upacara ini yakni berupa adanya kegiatan berdoa dalam upacara sebagai bentuk rasa syukur atas karunia yang telah Tuhan berikan. Kemudian yang ketiga, adanya nilai kebudayaan. Nilai kebudayaan yang terdapat dalam kegiatan upacara Hari Sumpah Pemuda ini yakni semua peserta upacara harus mematuhi norma-norma yang ada di masyarakat. Salah satunya norma kesopanan. Norma merupakan bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Selanjutnya, ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial yang terdapat dalam kegiatan upacara Hari Sumpah Pemuda ini, yang pertama ada ilmu sosiologi. Jika dilihat dari segi ilmu sosiologi, kegiatan upacara ini dapat menumbuhkan rasa kerjasama antar siswa dalam halnya menjadi petugas pengibar bendera. Hal itu juga merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan kebersamaan. Selanjutnya, ilmu antropologi. Dalam ilmu antropologi ini dapat dilihat adanya pola perilaku setiap individu yang berbeda, seperti dalam halnya perilaku sukarela untuk menjadi pasukan pengibar bendera tanpa adanya paksaan dan tekanan dari orang lain. Terus yang terakhir, adanya ilmu psikologi sosial. Dari hasil analisis kegiatan upacara Sumpah Pemuda ini, jika dilihat dari ilmu
psikologi sosial, yakni dengan mengikuti upacara ini munculnya rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara. Karena pada saat mengheningkan cipta ditujukan untuk menghormati jasa para pahlawan dan meneladani sikap patriotisme mereka. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai buku guru. Kelas 2, tema 3. Nah, pada tema 3 ini terdapat 4 subtema. Yang pertama yaitu subtema 1, mengenai tugasku sehari-hari di rumah. Yang kedua, ada subtema 2 mengenai tugasku sehari-hari di sekolah. Yang ketiga, subtema 3 mengenai tugasku sebagai umat beragama. Dan yang keempat, ada subtema 4 mengenai tugasku dalam bermasyarakat. Pada subtema 1, pembelajaran 1, 3, 4, dan 6 menjelaskan mengenai tugasku sehari-hari di rumah. Mulai dari mengenal letak rumah, mengenal mata uang pecahan dan logam, mengenal bagaimana cara tugas yang benar bagi siswa, mengenal bagaimana cara menghormati dan membantu orang tua, dan mengenal bagaimana cara yang baik ketika berkumpul bersama keluarga. Kegiatan yang dilakukan guru mengajak siswa untuk melihat dan mengamati gambar denah dan teks bacaan pada teks bacaan Rumah Siti. Selanjutnya, guru juga mengenalkan kepada siswa tentang bagaimana pecahan mata uang logam dan kertas. Guru juga menerangkan kepada siswa akan pentingnya kita mengetahui hal-hal yang baik dalam menjalankan tugas sehari-hari di rumah, membantu orang tua, menghormati orang tua, dan berkumpul bersama keluarga. Guru bisa menerangkan, menjelaskan, bercerita, dan memperlihatkan gambar atau tayangan kepada siswa. Nah, pada materi ini terdapat nilai spiritual, di mana nilai spiritualnya itu dengan guru mengajak siswa untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, berupa rumah, dianugerahi keluarga, dan lain sebagainya. Nah, kita juga sebagai guru bisa mengajarkan kepada siswa akan pentingnya kita berbuat baik kepada orang tua, karena dengan itu siswa akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Juga kita bisa menjelaskan kepada siswa pentingnya rasa saling menyayangi antar sesama anggota keluarga. Pada materi mengenal pecahan mata uang dan logam, siswa juga dijelaskan mengenai pentingnya bersyukur kepada Allah SWT karena telah memberi rizki kepada kita. Begitu juga kita bisa membantu orang yang kesusahan, membantu teman yang sedang membutuhkan, dan lain sebagainya. Guru juga bisa menjelaskan bahwa uang telah Allah anugerahi rizki tersebut bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Selanjutnya terdapat nilai sosial atau afektif pada materi ini, di mana guru menjelaskan kepada siswa mengenai pentingnya berinteraksi yang baik dengan sesama anggota keluarga, mengetahui peran yang baik di dalam keluarga, dan rasa saling menyayangi, menghormati, dan peduli dengan sesama anggota keluarga. Nah, guru juga bisa menjelaskan mengenai pecahan mata uang logam dan kertas dengan menjelaskan bahwa siswa itu harus saling membantu ketika melihat temannya yang kesulitan. Dengan begitu, guru bisa jelaskannya berupa gambar, teks bacaan, ataupun tayangan yang baik mengenai materi tersebut. Selanjutnya, ada nilai pengetahuan. Nah, nilai pengetahuan atau kognitif dalam materi ini, siswa haruskan memiliki sikap atau memiliki pengetahuan mengenai cara interaksi yang baik itu seperti apa, pengetahuan siswa kepada orang tua itu harus seperti apa, berbuat baik, menghormati, mencintainya, dan materi mengenai pecahan mata uang logam dan kertas itu sehingga siswa memiliki pengetahuan mengenai cara transaksi, bagaimana cara jual beli yang dilakukan di lingkungan sekitarnya. Guru dapat menjelaskan, juga guru dapat mendengar dari cerita apa yang siswa gambarkan tersebut. Selanjutnya ada nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilan ini siswa
diharuskan memiliki keterampilan atau sikap berupa rasa peduli, rasa tolong menolong, rasa saling menghargai, dan rasa saling menghormati dengan sesama anggota keluarga. Ketika ada yang sakit harus bagaimana, ketika ada yang membutuhkan harus bagaimana, dan lain sebagainya. Begitupun memiliki keterampilan dalam menggunakan uang. Nah, guru juga harus menjelaskan nih bagaimana cara jual beli, bagaimana nominal uang, dan lain sebagainya. Guru juga dapat melihat keterampilan siswa itu melalui apa yang ia lakukan sehari-hari di sekolah atau di rumah. Guru juga bisa melihat keterampilan tersebut ada pada siswanya ketika siswanya itu bercerita. Nah, guru itu bertanya apa saja yang ia lakukan di rumah, bagaimana ketika ia mempunyai uang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tentang ilmu-ilmu sosial. Nah, ada ilmu sosial yang terkandung dalam materi ini. Yang pertama ada ilmu sosiologi. Nah, ilmu sosiologi yang ada pada materi ini itu berupa siswa mengetahui nih cara bagaimana berinteraksi, bagaimana rasa peduli, bagaimana rasa saling tolong menolong, dan lain sebagainya. Dalam materi pecahan mata uang juga siswa diterapkan ilmu sosiologinya, yaitu peduli kepada teman yang membutuhkan bantuan berupa materi. Selanjutnya ada ilmu antropologi. Nah, ilmu antropologi di sini mengenai siswa itu mengetahui budaya tolong menolong seperti tadi, budaya peduli, budaya saling memiliki, budaya kebersamaan, dan budaya-budaya baik lainnya. Selanjutnya ada ilmu ekonomi. Nah, dalam ilmu ekonomi ini kan tadi dijelaskan materi tentang pecahan mata uang logam dan kertas, sehingga siswa bisa melakukan transaksi jual beli dan mengetahui nominal pecahan mata uang tersebut. Selanjutnya ada ilmu geografi. Nah, pada ilmu geografi ini sesuai materi kan dijelaskan ya mengenai denah lokasi di sekitar rumah siswa, tempat-tempat penting seperti di samping rumahnya itu ada masjid loh, di samping rumahnya itu ada rumah temannya loh. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada ilmu psikologi sosial. Psikologi sosial ini seperti siswa ini memiliki sikap peduli, tolong menolong, interaksi yang baik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada subtema 2, pembelajaran 1, 3, dan 6 menjelaskan mengenai tugasku sehari-hari di sekolah. Dimulai dari mengidentifikasi denah sekolah, mengenal pecahan mata uang logam berupa pengelompokan nilainya, mengenalkan cara menabung, dan mengenalkan bagaimana cara pasar kelas terjadi. Nah, kegiatan yang dilakukan guru dengan membimbing siswa untuk mengamati gambar dan teks bacaan yang ada pada cerita SDN Nusantara 1. Guru juga mengajak siswa untuk berdiskusi pengelompokan mata uang berdasarkan nilainya. Guru juga mengajak siswa untuk membudidayakan budaya menabung dan mengajarkan bagaimana cara pasar kelas tersebut. Nah, selanjutnya, pada subtema 2, pembelajaran 1, 3, dan 6 menjelaskan mengenai tugasku sehari-hari di sekolah. Dimulai dari mengidentifikasi denah sekolah, mengenal pecahan mata uang logam berupa pengelompokan nilainya, mengenalkan cara menabung, dan mengenalkan bagaimana cara pasar kelas terjadi. Nah, kegiatan yang dilakukan guru dengan membimbing siswa untuk mengamati gambar dan teks bacaan yang ada pada cerita SDN Nusantara 1. Guru juga mengajak siswa untuk berdiskusi pengelompokan mata uang berdasarkan nilainya. Guru juga mengajak siswa untuk membudidayakan budaya menabung dan mengajarkan bagaimana cara pasar kelas tersebut. Adapun ilmu-ilmu sosial yang terdapat dalam materi ini sama mengenai ilmu sosiologi, mengenai ilmu psikologi sosial, mengenai ilmu geografi, mengenai ilmu di mana guru dapat mengajarkan siswa agar senantiasa bersyukur karena ia mampu untuk melaksanakan pendidikan dengan
sebaik-baiknya. Guru juga bisa mengajarkan untuk bersikap hemat dan tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan sesuatu. Nah, selanjutnya terdapat nilai sosial di mana guru mengajarkan kepada siswa mengenai interaksi yang baik di lingkungan sekolah, mengidentifikasi dana sekolah, melakukan transaksi jual beli di lingkungan sekolah dengan tepat. Selanjutnya ada nilai pengetahuan. Guru menjelaskan dan menayangkan suatu tayangan mengenai pentingnya interaksi yang baik di lingkungan sekolah sehingga siswa mempunyai pengetahuan mengenai hal itu. Dan selanjutnya ada nilai keterampilan di mana guru mengajarkan siswa untuk memiliki nilai peduli, sikap saling membantu, sikap saling tolong-menolong, dan sikap saling menghargai sesama teman di sekolahnya. Baik, materi yang selanjutnya mengenai subtema 3 pada pembelajaran 1, 2, 3, 4, dan 6 menjelaskan tentang tugasku sebagai umat beragama. Dimulai dari sikap saling toleransi antar umat beragama, tolong-menolong antar umat beragama, gotong royong antar umat beragama, dan menjenguk teman yang sakit. Terdapat nilai spiritual di mana guru harus menjelaskan bahwa agama yang dianutnya adalah agama terbaik baginya. Sehingga siswa harus berpegang teguh pada agama yang dianutnya dan tidak boleh mencampur adukan agama satu dengan agama lainnya. Seperti guru mencontohkan ketika membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing, ketika mengucapkan salam sesuai kepercayaan masing-masing. Selanjutnya ada nilai sosial, di mana guru menjelaskan tentang perbedaan agama yang ada di Indonesia, sehingga tidak boleh adanya permusuhan antara agama satu dengan agama lainnya. Guru menjelaskan pentingnya toleransi terhadap umat beragama, tetapi tidak membatasi interaksi sosial di antara umat beragama. Selanjutnya ada nilai pengetahuan, di mana guru menjelaskan mengenai agama sesuai kepercayaan masing-masing, sehingga siswa memiliki kepercayaan yang kuat akan agama yang dianutnya dan memiliki sikap saling toleransi antar umat beragama. Ketika teman yang sakit, walaupun kita berbeda agama, kita harus tetap mengunjungi teman yang sakit tersebut. Selanjutnya ada nilai keterampilan, di mana siswa mampu bersikap peduli terhadap lingkungan, mampu bersikap toleransi, mampu gotong royong, dan mampu melakukan interaksi sosial yang baik antar umat beragama. Selanjutnya ada subtema 4. Nah, pada pembelajaran 1, 3, 4, 5, dan 6 ini menjelaskan mengenai tugasku dalam kehidupan bermasyarakat. Dimulai dari mengenalkan kerjasama, mengenalkan gotong royong, mengenalkan toleransi antar umat, mengenalkan kejujuran, dan menyantuni anak yatim. Nah, terdapat nilai spiritual, di mana guru mengajak siswa agar senantiasa bersyukur atas apa yang ia miliki berupa kehidupan dan lingkungan yang baik. Selanjutnya, guru juga mengajak siswa untuk bisa menyantuni anak yatim kepada temannya ataupun di lingkungannya. Selain itu, ada juga nilai sosial, di mana guru menjelaskan, menerangkan, dan bercerita kepada siswa mengenai pentingnya berinteraksi sosial dengan baik, sikap toleransi, sikap saling kerjasama, dan menyantuni anak yatim untuk saling membantu. Nah, selanjutnya ada nilai pengetahuan, di mana guru menjelaskan juga bisa menayangkan video, menuangkan gambar mengenai interaksi di masyarakat yang sebaiknya dilakukan, sehingga siswa mempunyai pengetahuan akan pentingnya berinteraksi sosial, bekerja sama, dan kejujuran antar sesama masyarakat. Selanjutnya ada nilai keterampilan, di mana nilai ini haruskan siswa mempunyai keterampilan, mempunyai rasa peduli, rasa jujur, dan bersikap toleransi dalam bermasyarakat.